Selamat pagi anak-anak, salam geografi, salam jumpa kembali. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi untuk pertemuan keempat. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan Indonesia. Nah, hari ini kita akan masuk ke potensi sumber daya kelautan dan juga pengelolaannya. Nah, seperti yang kita tahu, sumber daya kelautan Indonesia itu sangat melimpah, yaitu menjadi sumber daya yang menyokong ekonomi negara kita. Nah, potensi sumber daya kelautan Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu terbarukan, tidak terbarukan, dan jasa. Nah, sumber daya terbarukan yaitu seperti sumber daya perikanan, sumber energi laut, ekosistem laut seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Dan sementara sumber daya yang tidak terbarukan adalah sumber daya minyak dan gas bumi serta mineral. Nah, contoh dari jasa yang dapat dikembangkan adalah jasa pariwisata bahari, jasa transportasi laut, dan industri maritim. Nah, kita lihat satu persatu yaitu sumber daya perikanan. Nah, untuk sumber daya perikanan sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap, yaitu sejumlah spesies ikan atau sejumlah grup spesies lainnya di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Artinya, masih alamiah dan berkembang biak tanpa bantuan alat atau alamiah. Nah, untuk usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air laut, nah itu yang disebut dengan sumber daya perikanan budidaya. Artinya dilakukan dengan sengaja dengan tujuan agar mempertahankan jenis-jenis organisme atau jenis-jenis ikan yang mulai langka atau sudah jarang ditemukan. Nah, untuk laut Indonesia, kita memiliki angka potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Nah, potensi lestari yaitu potensi di mana ikan yang ditangkap masih memiliki kemungkinan untuk ikan itu melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan. Nah, ada 2 kelompok perikanan laut yang terdapat di Indonesia, yaitu kelompok ikan pelagis dan kelompok ikan demersal. Nah, ikan pelagis adalah kelompok ikan yang hidup pada bagian permukaan laut. Nah, ikan pelagis itu dia tersebar di wilayah perairan Indonesia, di Samudra Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Arafura, Selat Makassar, dan Selat Sunda. Dan sementara ikan dia pun contohnya itu ikan cakalang, ikan tuna, ikan layang, ikan kembung, dan ikan lamun. Sementara kelompok ikan demersal adalah ikan yang terdapat di dasar laut. Contohnya seperti ikan kakap merah. Nah, ini dari tempat ditangkapnya saja itu sudah bisa menentukan harganya ya. Semakin dalam ikan itu didapat, ya pasti akan semakin mahal. Ikan kakap itu adalah ikan yang paling mahal ya untuk sementara. Oke, yang kedua yaitu energi kelautan. Nah, energi kelautan masuk di sumber daya kelautan yang tidak terbarukan. Ya, dia masuk dalam sumber daya yang dia masuk dalam sumber daya kelautan yang bisa diperbaharui. Nah, untuk energi kelautan Indonesia dikatakan terbaik dan juga termasuk terbesar di dunia. Nah, energi-energi itu dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu energi gelombang laut atau wave energi. Nah, wave energi itu adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Nah, untuk di sepanjang pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara, kita memiliki potensi energi gelombang yang cukup besar, yaitu sekitar 10 sampai 20 kW per meter gelombang. Nah, energi gelombang di beberapa titik Indonesia bisa mencapai 70 kW per meter.
Dan di pantai barat Pulau Sumatera sebagian selatan dan pantai selatan Pulau Jawa bagian barat, dia memiliki potensi energi gelombang yaitu sekitar 40 kW per meter. Yang kedua yaitu energi pasang surut atau tidal energi. Nah, tidal energi dia itu adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena perbedaan pasang surut. Nah, untuk potensi energi pasang surut itu ditemukan di daerah Bagan Si Api-api yang pasang surutnya itu mencapai 7 meter, yaitu di Teluk Palu, Teluk Bima, di Sumbawa atau Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Papua, dan pantai selatan Pulau Jawa. Pasang surutnya itu mencapai lebih dari 5 meter. Jadi yang paling tinggi adalah pasang surut di Bagan Si Api-api yaitu mencapai 7 meter. Dan yang ketiga yaitu energi panas laut atau Ocean Thermal Energy Convention atau kita singkat dengan OTEC. Nah, OTEC itu adalah energi yang dihasilkan dari perbedaan temperatur antara permukaan yang hangat dengan air laut yang dalam yang suhunya itu dingin tanpa menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah lainnya. Nah, OTEC sendiri terdapat di lautan Indonesia yang memiliki potensi termalnya itu 2,5 kali 1023 Joule. Efisiensi konvensi energi panas laut sebesar 3% dapat menghasilkan daya sekitar 240.000 MW. Potensi energi panas laut yang lebih baik itu terletak pada daerah Indonesia di lintang 6 derajat lintang selatan sampai 9 derajat lintang selatan dan 104 bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Nah, energi OTEC ini sendiri merupakan energi terbarukan dan sangat ramah lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu sumber daya minyak dan gas bumi. Sumber daya minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam Indonesia yang tidak bisa dibarukan atau tidak terbarukan. Nah, minyak dan gas bumi sendiri dia merupakan sumber energi yang digunakan sebagai sumber energi, bahan bakar, dan penerimaan negara dari ekspor. Sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Nah, dilihat dari peta cekungan sedimen tersier Indonesia di tahun 2008, ditemukan terdapat 60 cekungan potensial berada di lepas pantai dan pesisir. Yang diantaranya terdapat 11 cekungan yang sudah berproduksi dan 49 cekungan lainnya itu berpotensi untuk dieksplorasi lebih lanjut. Nah, kawasan ini juga kaya akan barang tambang dan mineral seperti emas, perak, timah, biji besi, dan mineral-mineral berat. Nah, potensi kelautan yang berikut yaitu wisata bahari. Nah, dari katanya saja wisata. Nah, wisata bahari ini mencakup seperti rekreasi perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, wisata satwa liar atau taman laut, sejarah maritim, pendidikan, dan terkait dengan komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Nah, untuk potensi wisata bahari Indonesia dengan dikaitkan dengan kekayaan alam laut Indonesia, kita memiliki 950 spesies terumbu karang yang diantaranya 263 jenis populasi ikan hias, 8.500 spesies ikan tropis, 555 spesies rumput laut, dan 18 spesies padang lamun. Dan yang perlu kalian tahu, terumbu karang Indonesia mencapai 20% dari terumbu karang dunia. Atau dengan kata lain 75% jenis karang di dunia dapat ditemukan di Indonesia. Wow, luar biasa kan? Nah, selain itu juga ada sekitar 10 taman laut yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dan tempat-tempat wisata bahari itu antara lain bisa kamu lihat di buku kamu di halaman 44, yaitu dimulai dari Sabang yaitu di Aceh sampai Papua Barat yaitu Raja Ampat. Banyak sekali. Dan itu merupakan kekayaan Indonesia yang dikatakan sebagai potensi dan juga sumber daya alam
yang menyajikan jasa. Ya. Yang kelima yaitu industri maritim. Nah, industri maritim digunakan sebagai penyumbang penerimaan devisa negara. Kenapa? Karena industri maritim terdiri dari perusahaan-perusahaan yang kegiatannya itu menyediakan produk dan layanan yang terkait dengan sektor maritim yang sangat inovatif, seperti kita mendesain kapal, konstruksi kapal, perdagangan kapal, pengoperasian kapal, memelihara dan memperbaiki kapal, safe and clean ship disposal, penyuplai komponen kapal, integritas elektronik listrik, hidrolik, dan sistem mekanik di dalam kapal, dan sejumlah industri serupa lainnya. Nah, industri galangan kapal ini yaitu industri maritim yang cukup potensial untuk dikembangkan. Nah, industri maritim ini memiliki sejumlah sub-industri lagi, yaitu seperti perikanan, penangkapan ikan, dan juga transportasi laut. Jadi, industri maritim juga salah satu penyokong devisa negara. Yang keenam, yaitu jasa angkutan laut, yaitu setiap kegiatan pemindahan orang atau barang atau jasa dari tempat satu ke tempat yang lain, dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, yang pastinya memungut biaya yang sangat besar. Sementara itu, jasa kelautan terdiri dari segala jenis kegiatan penunjang dan memperlancar kegiatan sektor kelautan. Contohnya seperti jasa pelayanan pelabuhan, keselamatan pelayaran, perdagangan, pengembangan sumber daya kelautan, seperti pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Dalam jasa angkutan laut, sarana yang digunakan adalah kapal laut. Nah, golongan kapal lautnya itu seperti kapal niaga, kapal nelayan, kapal pesiar, kapal penumpang, kapal penolong, kapal pengeruk lumpur, dan kapal tunda. Nah, untuk industri kapal sendiri, kita memiliki beberapa industri maritim, yaitu seperti contohnya industri kapal feri. Nah, dia menawarkan dua jenis yaitu jasa seperti PT Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan PT Trina Shipping. Kalau di bidang produksi, yaitu kita mengenal dengan namanya PT PAL, yaitu PT yang mampu memproduksi massal kapal feri untuk kepentingan dalam negeri. Dan kabar gembiranya PT PAL ini merupakan PT yang didirikan di Indonesia. Nah, untuk golongan kapal laut tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, prasarana yang terkait dengan angkutan laut pun seperti yang kita tahu yaitu pelabuhan. Nah, menurut data BPS di tahun 2015, jumlah pelabuhan di Indonesia itu sekitar 300 pelabuhan yang sudah didirikan. Dan mungkin belum terhitung di tahun-tahun yang sekarang, tapi data yang terdata terakhir itu adalah 2015. Nah, yang terakhir yaitu potensi di bagian alur laut Kepulauan Indonesia. Nah, alur laut yang memungkinkan alur laut ini dia berfungsi sebagai atau digunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui sea lanes atau garis laut dengan cara normal. Nah, bagi kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang bagi kapal terbang yang bukan kapal terbang sipil. Nah, alur laut Kepulauan Indonesia ditetapkan dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian terhadap kapal-kapal asing, khususnya kapal perang dan kapal terbang militer. Jadi alur laut Kepulauan Indonesia itu perannya sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara kita. Nah, kita masuk yang berikut. Tadi kita sudah bicara tentang potensi sumber daya kelautan Indonesia ya, yaitu kurang lebih ada 7 potensi sumber daya kelautan. Nah, potensi-potensi ini hanya akan tetap menjadi potensi jika tidak mengalami proses pengolahan. Nah, kita lihat yang berikut adalah pengolahan sumber daya kelautan. Nah, di sini ada empat cara, yaitu menjaga keseimbangan produksi, menjaga kelestarian sumber daya, sosialisasi mengenai sumber daya kelautan kepada masyarakat, dan terakhir itu mengembangkan kebijakan mendukung kelestarian sumber daya kelautan. Nah, di buku kalian itu sudah jelas ditulis ada kurang lebih 7 cara untuk pengelolaan sumber daya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama yaitu sumber daya perikanan. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang kita dalam masa-masa kritis mengenai sumber daya perikanan. Kenapa? Kita sudah masuk dalam masalah overfishing, yaitu di mana nelayan kita melakukan penangkapan ikan dengan jumlah yang lebih dari yang ditentukan, sehingga kita mengalami
masalah itu overfishing. Ditambah lagi ada lagi masalah di perairan laut Indonesia yaitu illegal fishing, yaitu di mana laut kita itu diklaim oleh negara lain dan ikan-ikan yang ada di laut kita itu ditangkap atau diambil alih oleh negara-negara lain. Nah, makanya dari itu, jadi kita punya potensi untuk penangkapan ikan itu sudah mulai dibatasi. Kenapa? Karena Indonesia tuh illegal fishing-nya itu mencapai 300 triliun rupiah per tahun, bayangkan. Kenapa negara kita tidak pernah kaya atau selalu dalam keadaan seperti ini, selalu miskin dan utang negara yang begitu besar? Karena ini kita memiliki illegal fishing yang mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Nah, itu bukan jumlah yang sedikit ya. Nah, makanya dari itu fokus dari perikanan pembudidayaan sumber daya perikanan itu digalakan dengan trilogi pembangunan perikanan, yaitu pengendalian perikanan tangkap, yaitu pengembangan perikanan budidaya, dan peningkatan mutu dan nilai tambah. Jadi ikan-ikan yang ada di lautan Indonesia itu sekarang sudah masuk ke tahap budidaya. Yang kedua yaitu energi kelautan. Nah, untuk energi kelautan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masa depan kita. Tapi kalau misalnya kita belum olah dengan baik, itu bisa menciptakan kerugian untuk negara. Nah, energi kelautan Indonesia itu punya potensi yang sangat besar. Bisa kamu lihat di situ ada 3 energi, yaitu energi arus pasang, energi arus pasang surut, yaitu potensinya itu 160 gigawatt, potensi teknisnya itu 22,5 gigawatt, dan potensi praktisnya itu 44,8 gigawatt. Terus energi gelombang laut memiliki potensi teoritis yaitu 510 gigawatt, potensi teknis 2 gigawatt, potensi praktis 1,2 gigawatt, energi panas laut, potensi teoritis 57 gigawatt, potensi teknisnya 52 gigawatt, dan potensi praktis 43 gigawatt. Dan sangat disayangkan kenapa menurut penelitian dari Pusat Penelitian Pengembangan Geologi Kelautan atau P3GL dan Asosiasi Energi Laut Indonesia, ini belum ditindaklanjuti, artinya belum digalakan pemanfaatan energi kelautan kita ya. Jadi mungkin karena belum ada teknologinya atau belum adanya tenaga kerja yang paham mengenai ini, jadi sekarang energi kelautan Indonesia kita ini belum dikenal atau belum diketahui manfaatnya oleh seluruh masyarakat luas Indonesia. Yang ketiga itu industri minyak bumi nasional. Nah, kita punya industri minyak bumi ini sudah terkenal sudah tua. Ya. Kenapa umurnya sudah tua? Karena ini sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Nah, produksinya itu semakin menurun dan itu jelas sekali. Makanya kita masih menggunakan impor bahan bakar dari luar negeri. Kenapa? Produksi gas bumi Indonesia itu relatif meningkat tuh sejak tahun 1970-an. Tetapi akhir-akhir ini produksinya cenderung stagnan atau turun pada kisaran 8.000 mmscfd. Jadi peningkatan produksi migas dalam jangka panjang, kita perlu dilakukan pembukaan wilayah kerja dan eksplorasi migas secara masif. Artinya, masih banyak potensi migas di Indonesia yang belum diketahui posisi atau letaknya. Jadi kita sekarang kekurangan migas, jadi pemerintah kita melakukan proses impor dari luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan kita. Khususnya untuk bahan bakar ya. Nah, yang keempat yaitu pengelolaan wisata bahari. Nah, bicara untuk wisata bahari banyak sekali yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada 3 komponen produk untuk mendukung pengelolaan wisata bahari, yaitu akses menuju daerah tujuan. Ya, pasti kita perlu jalan yang bagus kan untuk bisa melihat tempat-tempat wisata. Kalau jalannya terjal dan juga ekstrim, pasti tidak banyak orang yang ke sana. Terus yang kedua, fasilitas daerah tujuan wisata. Artinya kita ke sana pasti perlu adanya MCK dan juga pastinya perlu adanya makan minum, ya paling tidak kafe atau penjual-jual kaki lima untuk kita paling tidak untuk menggajal perut atau bila perlu untuk makan siang atau makan malam, dan bisa juga untuk kita menginap di situ. Lalu yang ketiga itu atraksi wisata di daerah tujuan wisata.
Misalnya kita disambut dengan kebudayaan dari wilayah itu baik atau tidak, dengan sopan atau dengan ramah atau tidak. Nah, terkait dengan hal itu, pemerintah menetapkan Sabta Pesona. Nah, Sabta Pesona itu mencakup suasana aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan penuh kenangan. Nah, itu pasti kalian sudah mengerti kenapa setiap tempat wisata harus memiliki Sabta Pesona ini. Nah, untuk meningkatkan wisata bahari, harus ada 5 komponen utama, yaitu yang pertama harus adanya objek pariwisata bahari. Nah, komponen yang pertama objek pariwisata bahari. Yang kedua itu transportasi, ya pasti harus ada transportasinya ya. Pelayanan, promosi, ya perlu, dan informasi. Nah, kalau kita mau pergi ke suatu tempat wisata, terus kalau misalnya tidak ada objek di sana, buat apa kita ke sana? Lalu tidak ada alat transportasi. Ya bagaimana kita bisa sampai ke sana? Pelayanan. Nah, ketika sampai di sana tidak ada orang atau kita dilayani dengan tidak baik atau tidak ramah. Terus promosi. Nah, kita bisa ke satu tempat pasti adanya promosi. Lalu yang terakhir itu informasi. Informasi itu dalam artian apakah ada tempat penginapan, apakah ada untuk penjualan makan minum, ataukah mungkin ada penjualan yang di cendera mata dan lain-lain. Nah, selain itu juga pemerintah harus memilih konsep pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Artinya tidak berhenti dari dalam satu tahap, akan terus berlanjut melihat kondisi dan juga situasi. Jadi penyelenggaraan pariwisata itu harus bertanggung jawab tanpa mengorbankan potensi di masa mendatang. Artinya tidak merubah wajah dari tempat wisata itu. Tetap seperti itu asri, hanya mungkin ditambah dengan beberapa ornamen seperti lopo atau tempat-tempat penunjang lainnya. Nah, pemerintah menggerakkan masyarakat desa. Nah, jadi dengan cara itu pemerintah menggerakkan masyarakat desa dengan konsep model desa konservasi atau MDK, yaitu di mana pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat desa untuk mengolah daerah-daerah itu. Tapi desa yang dimaksud itu sudah masuk dalam kawasan konservasi, artinya dalam kawasan yang diawasi ketat oleh pemerintah. Tapi tujuannya untuk apa? Nah, di situ ada juga dampak positif untuk masyarakat desanya, itu kita memperdayakan masyarakat dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek konservasi, sosial, dan juga ekonomi serta kebudayaan daerah setempat. Artinya bahwa selain pemerintah mempercayakan ini desa itu untuk mengelola tempat wisata itu juga menjadikan pemasukan untuk desanya itu dari segi ekonomi untuk menunjang mata pencarian mereka, dan juga untuk pengenalan kebudayaan daerah setempat. Nah, salah satu MDK yang sedang digiatkan atau yang kita kenal yaitu Taman Nasional Takabonerate di Sulawesi Selatan. Itu kamu bisa searching di Google, tempatnya sangat indah sekali, yaitu Takabonerate. Indah sekali, kamu harus wajib untuk lihat. Yang kelima yaitu pengelolaan industri maritim. Nah, pengelolaan industri maritim tuh seharusnya harus bersih dari limbah, bekerja secara efisien, tempatnya kokoh, mandiri, dan juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Nah, penciptaan industri maritim nasional itu maritim nasional yang hemat energi dan bersih, dan itu tujuannya ya. Tujuannya itu bahwa industri maritim itu harus hemat dan bersih, dan mengembangkan kawasan industri maritim terpadu berbasis ekoregion, pengembangan dan penguatan industri bioteknologi kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis inovasi. Artinya semuanya itu harus bergerak seiringan agar tidak ada yang dirugikan, itu maksudnya. Lalu, Indonesia tuh memiliki lebih dari 250 perusahaan galangan kapal nasional. Nah, galangan kapal Indonesia mampu membangun kapal dengan ukuran 50.000 DWT dan dia mereparasi kapal dengan ukuran 150.000 DWT. Wow, berarti Indonesia semakin bergengsi ya. Lalu, pemerintah juga berupaya untuk menaikkan potensi industri maritim dengan menggenjot jumlah kapal nasional.
Nah, hal ini dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim serta menjaga potensi perbatasan laut Indonesia. Jadi pengelolaan industri maritim sekarang menjadi pusat perhatian pemerintah. Karena apa? Untuk mencapai tujuan yaitu poros maritim seperti yang akan nanti kita bahas setelah ini. Yang keenam, pengelolaan jasa angkutan laut. Nah, jasa angkutan laut seperti meratifikasi hukum-hukum internasional yang dapat mendorong perkembangan pelayaran nasional. Nah, biasa pengelolaan jasa angkutan laut itu bergerak di industri perkapalan nasional, yaitu perlu dikembangkan jumlah armada transportasi laut nasional dan perlu ditingkatkan. Jadi harus banyak dibuat pelabuhan-pelabuhan hub port di kawasan timur dan kawasan barat. Jadi perlu dibangun agar perolehan devisa negara dari aktivitas pelabuhan dapat meningkat. Jadi pengelolaan jasa angkutan laut itu perlu dikelola dengan baik lagi. Lalu semuanya itu dengan tujuan untuk pengembangan tujuan itu untuk pengembangan pengelolaan jasa angkutan. Ya, salah satunya ya kita perlu mengadakan pengembangan di sekolah-sekolah kemaritiman. Seperti yang kita di Kupang ini kan ada sekolah pelayaran. Kan banyak orang yang kurang minat karena mereka kurang paham seperti apa sih pelayaran itu. Nah, saat ini juga pemerintah sedang membangun tol laut yang merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang bertujuan menghubungkan pelabuhan besar Indonesia untuk mempercepat distribusi barang hingga ke pelosok. Nah, tol laut ini itu artinya bahwa bebas hambatan dan aman dilalui oleh kapal-kapal Indonesia sampai ke wilayah pelosok. Nah, jadi pengolahan jasa angkutan laut ini juga perlu diperhatikan lebih karena sekarang pemerintah sudah membuat tol laut jadi semakin bagus artinya ya, tidak seperti dulu lagi. Yang ketujuh, yaitu alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Nah, ALKI sendiri itu merupakan penghubung antara dua lautan bebas dan juga besar ya. Nah, ALKI ini harusnya dikelola di bawah sistem pengawasan yang efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Nah, ALKI kamu bisa lihat tadi nanti kalian akan buka lagi di halaman paling depan dari PowerPoint ini. Nah, itu ada pembagian wilayah dari ALKI. Jadi ALKI itu sangat bagus untuk pertahanan keamanan negara. Karena kenapa? Kalau kita melanggar dari satu bukan kita ya, maksudnya kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah ALKI kita, mereka akan dikenakan denda jika melewati tanpa mematuhi hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Nah, ALKI ini sebenarnya untuk meningkatkan perekonomian negara, dan itu sudah jelas, dan mewujudkan pembangunan pelabuhan. Jadi dia perlu didukung dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar di kawasan ALKI. Jadi tujuannya supaya apa? Agar pelabuhan-pelabuhan itu menjadi tempat persinggahan kapal-kapal asing yang melintasi ALKI. Jadi sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, mereka akan singgah dulu di pelabuhan-pelabuhan besar di wilayah ALKI dengan tujuan untuk melengkapi administrasi dan juga pembayaran biaya. Pastinya biaya transportasi atau denda lah, itu pasti perlu dilakukan. Jadi alur laut kepulauan Indonesia ini sangat penting sekali. Oke. Nah, yang berikut kita masuk ke posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita sudah bahas seperti apa sih potensi kelautan Indonesia, itu tadi ada 7 ya. Kemudian juga dengan bentuk-bentuk pengelolaannya, ada yang sudah berjalan, ada yang belum berjalan sama sekali, ada yang sementara berjalan dan minus hasilnya atau mau menghasilkan kerugian, dan ada yang perlu dijalankan atau yang belum dijalankan. Nah, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita bisa lihat di situ dijelaskan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sudah menghadiri KTT Asia, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar tahun 2014. Dan beliau mengatakan bahwa untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim, ini bertujuan untuk meningkatkan poros maritim kita.
Jadi Jokowi bertujuan agar poros maritim Indonesia ini terus tetap dijalankan dengan menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, serta perbaikan transportasi laut. Jadi semuanya itu dikemas dengan baik di dalam 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada 5 di situ. Yang pertama yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. Yang ketiga, yaitu komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Yang kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Nah, kelima pilar ini sudah menjawab dari 7 potensi Indonesia. Coba kalian lihat. Lalu yang berikut, ada 2 bagian besar yang menjadi unsur pembangunan poros maritim dunia. Ada yang menjadi fokus Bapak Presiden kita sekarang, yaitu aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman sebagai aset andalan pengembangan dan pembangunan poros maritim dunia. Dan yang kedua, aspek komponen tata kelola untuk menentukan bagaimana aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman dapat dikelola dan dikembangkan arahnya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Jadi, sebagai seorang pendidik, kamu pastinya tahu apa yang akan membantu saya, apa yang akan membuat saya membantu negara saya untuk mendukung ini. Jadi program Jokowi ini sangat bagus adik-adik. Kenapa? Jika ini berjalan dengan baik, kita akan membantu negara kita untuk berkembang lebih pesat. Walaupun kita negara yang masih tergolong negara berkembang, tetapi jika program ini berjalan, berarti kita bisa menjadi negara yang paling tidak dikategorikan untuk masuk ke negara hampir maju. Nah, itu pastinya tujuannya ya. Kita bergerak untuk bisa menjadi negara yang maju. Oke. Jadi sudah banyak materi yang kalian terima. Jadi hari ini adalah finalnya. Ya, kita sudah selesai menyelesaikan KD 3.1. Jadi Ibu harap semua materi yang sudah Ibu berikan ini bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa pelajari. Dan hampir semua yang sudah Ibu katakan itu ada dalam buku kalian. Jika ada yang masih belum paham, boleh bertanya sebelum minggu depan kita ulangan. Oke? Jadi perlu Ibu ingatkan minggu depan kita ulangan. Jadi hari ini pertemuan kita sampai di sini. Nanti kita akan ulangan. Tugas juga akan Ibu berikan untuk teman-teman kalian yang belum tuntas dan belum mendapatkan nilai tugas kemarin atau tugas LKPD kemarin. Jadi akan saya berikan hari ini untuk kalian kerjakan dan kumpulkan ke saya. Oke, ini saja. Jadi pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Jadi bahwa Indonesia memang layak disebut sebagai poros maritim dunia karena beberapa hal yang sudah kita pelajari kemarin. Karena dilihat dari letaknya, dilihat dari potensinya, dan juga pengelolaannya, kita tidak heran kenapa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia. Oke, itu saja penjelasan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau tidak pas. Jangan simpan dalam hati, cukup sampai di sini. Dan jika ada hal yang tidak pas atau perlu kalian tanyakan, silakan tanyakan ke saya. Boleh di chat langsung, saya akan berusaha untuk menjawab. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan di ulangan. Dan salam geografi.